Insyaallah selesai tema sholat Jumat pada hari ini insyaallah. Mungkin pertemuan berikutnya pembacaan kitab Bulughul Maram, mungkin tema-tema yang lain ya. Jadi berkaitan hukum-hukum berkaitan dengan sholat Jumat yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan puji-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu yang luang untuk mengisi acara, mengisi waktu yang sangat mulia insyaallah, yaitu sangat berkah. Waktu pagi mengisi dengan kegiatan kebaikan, sehingga mungkin kegiatan kebaikan ini bisa menjadi kebiasaan hidup kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, atau bisa mewarnai lingkungan, bahwa lingkungan kita masih banyak masyarakat, banyak rakyat, banyak hamba-hamba Allah yang selalu mengisi waktunya dengan kebaikan, dibanding tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak kegiatan yang kurang baik mungkin. Jadi kegiatan-kegiatan kebaikan semoga selalu tersebar, semoga selalu dipertahankan. Kemudian juga salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarganya dan para sahabatnya dan tabi'in dan juga tabi'in. Kemudian juga kepada seluruh umatnya yang mengikuti jejak mereka, mengikuti sunnah-sunnah mereka hingga hari kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Kalau kemarin alhamdulillah kita telah membaca beberapa hadis, yaitu berkaitan dengan sholat sunnah, ya, diantaranya yaitu sholat sunnah qoblal Jum'ah, ya, sholat sunnah yang dilakukan sebelum Jumat. Memang ada dua pendapat di situ, ya. Ada yang melaksanakan sholat sunnah sebelum Jumat, yaitu qobliyah Jumat. Ada yang tidak melaksanakan qobliyah Jumat, dan masing-masing pihak yaitu memiliki dalil. Jadi memang ada landasan dalilnya. Walaupun memang mungkin yang paling kuat yaitu yang tidak melaksanakan sholat qobliyah Jumat. Jadi sholatnya mungkin kalau memang mau sholat sebelum setelah adzan pertama, setelah khotib itu mungkin kalau mau sholat ya sholat mutlak. Jadi sholat yang tidak ada namanya, sholat yang tidak ada namanya. Kalau memang mau sholat qobliyah
mengikuti riwayat yang yang menyatakan bahwa sholat qobliyah itu ada dasarnya, ada sholatnya, sholat qobliyah juga. Cuman yang mayoritas ulama memang tidak sholat qobliyah gitu. Jadi tergantung niat, innamal a'malu binniyat gitu. Jadi kita ketika mengerjakan sholat di situ, maka kita punya landasannya, kita tahu gitu. Kemudian pada hari ini akan saya bacakan ini dari itu. Yang pertama dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, anna Muawiyah, sesungguhnya Muawiyah radhiyallahu anhu qala lahu, berkata kepada Sa'id. Jadi Muawiyah berkata kepada Sa'id. Katanya, kata Muawiyah ini berarti bukan kata Rasulullah dulu ya. Kata Muawiyah, "Idza shallaital jum'ah fala tasilha bi sholatin hatta tatakallama aw takhruj." Apabila engkau sholat, kata Muawiyah kepada Sa'id, apabila kamu setelah selesai sholat Jumat, fala tasilha bi sholatin, maka kamu jangan sambung dengan sholat lain. Hatta tatakallam, sampai kalian berbicara, atau takhruj, atau keluar. Jadi maksudnya bagaimana setelah salam sholat Jumat jangan langsung sholat, begitu maksudnya. Sampai berbicara, mungkin sampai baca-baca apa, baca wiritan, baca apa, begitu. Atau takhruj, atau keluar, ataupun kalau tidak keluar itu pindah ke tempat yang lain, begitu. Jadi maksudnya setelah sholat itu langsung berdiri lagi, sholat sunnah. Itu yang maksud hadis di sini, maksud perkataan Muawiyah kepada Sa'id. Mengapa alasannya Muawiyah berkata demikian? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh demikian, yaitu alla nasila sholatan bi sholatin hatta natakallam aw nakhruj. Alla nasila sholatan bi sholatin hatta natakallam aw nakhruj, agar kita itu tidak menyambung sholat dengan sholat lain sampai kita itu berkata atau keluar. Jadi Rasulullah menyuruh demikian. Jadi maksudnya biar sholat yang berikutnya itu tidak dikira sholat dengan bersambung dengan sholat yang sebelumnya. Jadi kalau habis salam itu jangan langsung berdiri tanpa baca bacaan apa, ataupun pindah. Jadi jangan di tempat itu juga pindah, begitu. Jadi mau ini bukan hanya sholat Jumat, Jadi yang dari Muawiyah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada para sahabat atau kepada kita itu agar kita tidak menyambung sholat dengan sholat berikutnya sebelum kita berbicara ataupun pindah tempat, begitu, pindah tempat. Dan mungkin juga disunnahkan pindah tempat ketika kita ingin melaksanakan sholat sunnah, bergeser sedikit, ya, bergeser ke belakang, bergeser ke depan ataupun ke samping, ke kanan, ke kiri. Jadi tidak pas di tempat itu. Apa tujuannya? Tujuannya agar banyak tempat yang menyaksikan kita di hari kiamat nanti, gitu. Jadi yang di sini menyaksikan nanti, oh ini saya ditempatin sebulan sholat zuhur di sini, nanti sholat sunnahnya di sini. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Ada dalam surat apa? Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ketika digoncangkan bumi, wa qala al-insanu ma laha. Manusia itu berkata, ma laha. Ada apa ini? Ketika bumi bergoncang-goncang berlama-lama, itu goncangnya, gempanya bukan hanya di 1 menit. Kalau goncangnya sampai 10 menit, 20 menit, ataupun sampai berjam-jam, terjadilah kiamat. Bumi digoncang berapa detik pun udah hancur bumi ini. Ada gempa, berapa menit udah hancur.
Kalau nanti digoncang, benar-benar digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala insanu ma laha. Manusia itu berkata, ma laha. Wah, ada apa ini? Sampai dari dahsyatnya disebutkan di ayat lain, sampai orang yang menyusui pun, ibu-ibu yang menyusui pun itu dibuang anaknya. Jadi dia tidak memikirin anaknya lagi. Dia memikirin dirinya sendiri. Saking dahsyatnya ketika itu. Dan ketika itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dan pada hari itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi bumi itu berbicara, kabar-kabarnya itu berbicara, bersaksi. Begitu. Makanya dari situ disunnahkan memperbanyak tempat kebaikan. Jadi sholat fardu, sholat fardu di satu tempat disunnahkan pindah ke tempat yang lain biar besok di hari kiamat itu bersaksi bahwa tempat itu pernah diinjak untuk melaksanakan sholat sunnah. Gitu. Jadi Rasulullah SAW memerintah kita agar tidak menyambung sholat dengan sholat berikutnya sampai berbicara atau wirid atau baca-bacaan, ataupun kita keluar, ataupun maksudnya di sini pindah tempat. Kemudian hadis berikutnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man irtasala, ini pertama, barang siapa yang mandi tsumma atal jum'ata, kemudian datang kepada Jumat, mandi kemudian berangkat ke masjid, fa shalla bima qaddara lahu, setelah nyampe di masjid, fa shalla ma qaddara lahu, maka ia salat semampunya. Maksudnya salat semampunya. Jadi berapapun salatnya. Berarti kalau datang ke masjid, umpama datang masjid pertama salat tahiyatul masjid, salat Jumat, fa shalla ma qaddara lahu. Jadi salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian setelah itu mau sholat berapapun itu bisa. Jadi fasolla ma qaddara lahu. Jadi pas masuk di masjidnya, ini kata ulama, diambil kesimpulan dari fasolla ma qaddara lahu itu sholat berapapun saja, semampunya. Ya, semampunya. Jadi mau sholat 2 rakaat, mau sholat lagi sampai 4, jadi 4 rakaat, jadi 2 rakaat tambah 2 rakaat lagi, ataupun mau ditambah 2 rakaat lagi, bagaimana kemauannya. Fasalla ma qaddara lahu. Ini bagi orang yang mau yang masuk masjid datang ke Jumat, fasalla ma qaddara lahu, berapapun. Jadi sholatnya sholat apa? Niatnya. Berarti ini sholat yang tidak ada namanya. Sholat apa? Sholat mutlak. Jadi mau sholat sunat 2 rakaat, namanya apa? Tidak ada. Mau sholat sunat 2 rakaat lillahi ta'ala, begitu aja niatnya. Itu ada memang namanya sholat mutlak. Dimutlakkan, diumumkan sholatnya, umum, sholat secara umum, beribadah kepada Allah dengan sholat secara umum. Tidak ada namanya. Mama yang pertama mau sholat tahiyatul masjid, sholat menghormat masjid 2 rakaat. Kemudian setelah itu mau sholat berapapun, atau hanya sholat tahiyatul masjid saja tidak apa-apa. Mau hanya sholat 2 rakaat tidak apa-apa. Atau mau ditambah lagi 2 rakaat tidak apa-apa. Ditambah lagi 2 rakaat sampai 6 rakaat tidak apa-apa. Semampunya. Fa shalla ma qaddara lahu. Tsumma ansata, kemudian ia diam. Setelah sholat diam, maksudnya tidak berbicara, tidak keluar, tidak apa, diam, wirid saja. Diam di tempat itu. Kemudian ansat, maksudnya di sini juga dia mendengarkan khutbah. Dia mendengarkan khutbah hatta yafrughal imamu min khutbatihi, sampai imam selesai dari khutbahnya, sampai imam selesai khutbah. Jadi benar-benar memperhatikan khutbah. Mungkin setelah imam membaca khutbah dia mendengarkan.
tidak berbicara, karena kalau berbicara itu batallah fadilah sholat Jumat, bukan Jumatnya. Kalau Jumatnya mungkin dia dianggap telah melaksanakan kewajiban sholat Jumat, tapi fadilah sholat Jumat yang begitu besar nanti di hari kiamat pada hari itu tidak ada fadilahnya. Oh ini padahal saya dulu itu sholat Jumat terus. Mengapa kok tidak ada sholat catatannya? Begitu. Mungkin lagi ngomong, lagi baca khutbah. Bahkan mengingatkan orang lain juga pun itu tidak boleh. Lagi khutbah, dengarkan kepada orang lain. Berdiam. Tidak boleh begitu. Tidak boleh jadi sahibika ansit faqad lawa. Apabila kau berkata kepada temannya ansit, dengarkan, diam, faqad lawa, maka kamu telah berbuat sia-sia. Jadi berbuat sia-sia lah. Jadi tidak mendapat pahala fadilah sholat Jumat. Jadi di sini diam sampai imam selesai baca khutbah, tsumma yusalli ma'ahu, kemudian ia bersolat bersama imam sholat Jumat. Bagaimana orang yang demikian? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlu thalathati ayyamin, dan 3 hari berikutnya. Jadi seminggu dosa-dosanya selama seminggu ditambah 3 hari berikutnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya diampuni selama seminggu dari Jumat sekarang sampai Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari berikutnya itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mandi dulu sebelum berangkat sholat Jumat, mandi, bahkan dalam hadis lain disebutkan itu ghuslu janabah, mandi seperti mandi janabah. Jadi bukan hanya mandi biasa, tapi mandi dengan keramas begitu. Kalau mandi janabah, ya, mandi janabah berarti dengan mandi keramas, yang mendapatkan fadilah seperti itu, yang mendapatkan fadilah diampuni dosanya selama seminggu dan ditambah 3 hari berikutnya, yaitu bagi orang yang mandi, kemudian berangkat ke masjid, kemudian sholat, kemudian mendengarkan imam, mendengarkan khutbah, kemudian sholat Jumat. Itulah yang yang mendapatkan fadilah tersebut. Tapi ada riwayat yang lain yang menyatakan man tawaddaa, cukup wudu, ya, bukan man iltasala. Man tawaddaa fa ahsana wudu. Ini diriwayatkan di riwayat Muslim juga. Di sini disebutkan man tawaddaa fa ahsana wudu'a tsumma atal jum'ata. Barang siapa yang wudu lalu dia membaikkan wudunya. Wudunya tidak sembarangan wudu, tapi dilaksanakan dengan cara yang baik, wudunya sesuai sunnah-sunnah Nabi. Di dalam wudu juga pun sudah ada niat bahwa ia ingin berangkat ke masjid. Jadi memang sudah diresapi. Jadi wudunya bukan wudu biasa. Kadang-kadang orang kan wudu cuman melaksanakan wudu saja. Tapi ini wudunya juga dengan khusyuk, bahwa dia itu sudah ada niat yang kuat untuk berangkat ke masjid. Dan wudunya juga bagus. Seperti apa wudu yang bagus? Itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dalam melaksanakan wudu. Seperti berkumur, kan berkumurnya 3 kali, kemudian menghirup air istinsyaq juga 3 kali, kemudian membasuh tangan, dulu basuh tangannya, ya, tangannya dibasuhin, kemudian kumur 3 kali atau sekali, 2 kali, bagusnya 3 kali. Kemudian istinsyaq itu menghirup air dari hidung biar kotoran-kotoran dalam hidung itu hilang. Itu dapat pahala. Pekerjaan kecil seperti itu dan menyehatkan itu mendapat pahala.
Masya Allah, di dalam Islam ini kalau dilaksanakan orang menjadi bersih dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang membaguskan wudunya. Kemudian setelah itu datang kepada Jumat. Jadi di sini dari riwayat lain itu tidak mandi. Riwayat lain tidak mandi. Namun mandi itu sunnah. Disunnahkannya mandi. Ini riwayat tentang fadilah melaksanakan sholat Jumat dengan dengan cara-cara demikian. Jadi yang mungkin yang diambil kesimpulan juga oleh kita yang harus diingat itu fasalla ma qaddara lahu. Jadi sholat semampunya nanti setelah nyampe di masjid berapapun. Jadi kita punya dasar hukumnya bagi orang yang sholat Jumat. Jadi berapapun yang kita mampu, fasalla ma qaddara lahu. Lalu dia sholat semampunya. Berapa yang dia inginkan? Mau sholat 2 rakaat tidak apa-apa. Mau sholat 4 rakaat tidak apa-apa. Mengapa? Karena tidak ada larangan dan sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sesuai dengan sunnah Nabi mau melaksanakan sholat berapapun. Karena mau dirolong. Jadi tidak ada hitungan jumlah rakaatnya. Hadis berikutnya yaitu dari Abi Hurairah juga bahwa Rasulullah SAW dzakara yaumal Jum'ah, menyebut hari Jumat. Faqala, Rasulullah langsung berkata, ketika berbicara mengenai sholat Jumat, Rasulullah bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha azza wa jalla illa a'tahu iyyahu. Dalam sholat Jumat itu ada saat, ada waktu, dan apabila seorang muslim berdoa pada waktu itu, maka niscaya doanya itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa maka Allah akan mengistijabah, menerima doanya, kata Rasulullah SAW. Jadi hari Jumat. Jadi ini berkaitan dengan hari Jumat, ada waktu yang sangat istimewa sekali, di mana seorang hamba apabila berdoa pada waktu itu akan diistijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa asyara bi yadihi yuqalliluha, dan Rasulullah itu berisyarat dengan tangannya bahwa waktu itu sebentar sekali. Yuqallil, qalil, sedikit. Jadi waktunya itu sangat sedikit, sebentar. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Wa fi riwayat Muslim, dan riwayat Imam Muslim, wa hiya sa'atun khafifah. Ia adalah waktu yang sangat singkat, waktunya singkat. Pada hari Jumat ada waktu yang istijabah, ada waktu mustajabah. Makanya di hari Jumat itu banyak umat Islam itu yang banyak melaksanakan doa di situ hari Jumat, baik di masjid maupun di rumahnya, di mana itu banyak melaksanakan doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada waktu istijabah. Ya, waktunya singkat dan dirahasiakan. Pada waktu kapan waktu itu yang waktu istijabah? Ini dijelaskan dalam riwayat berikutnya. Ini memang banyak riwayat yang menyebutkan waktu istijabah tersebut pada hari Jumat. Di antaranya riwayat yaitu dari Abi Burdah, dari bapaknya radhiyallahu anhu qala, bapaknya itu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina yajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Hiya ma baina yajlisal imam. Itu di antara waktu yang sangat singkat itu waktunya itu di antara imam duduk. Di antara imam duduk ketika baca khutbah sampai sholat. Gitu. Waktunya itu ketika imam duduk di antara kedua khutbah. Makanya
imam duduk, banyak di antara umat Islam itu berdoa. Berdoanya kepada Allah walaupun dalam hati, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini siapa tahu mengharap waktu itu adalah waktu istijabah. Waktu istijabah. Ya. Jadi memang bacaan-bacaan di di antara kedua khutbah ketika imam duduk itu kan duduk sebentar, istirahat sebentar. Itu ya berdoa di situ sebenarnya. Berdoa ini berdasarkan dengan hadis ini termasuk tempat yang istijabah. Dan doanya itu tidak usah dinyaringkan biar tidak mengganggu orang lain. Ya. Jadi memang berdasarkan hadis ini kadang-kadang ketika baca khutbah, ketika imam duduk itu ada orang yang membaca-baca. Mau membaca apa? Kadang-kadang orang membaca sholawat, doa dengan sholawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak ada zikir khusus ketika imam duduk, tidak ada zikir khusus. Apa? Ya kita berdoa atau astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Saya beristighfar kepada Allah dan saya bertobat kepada Allah. Baca di dalam hati. Astagfirullah. Allahumma ighfirli wa tub alayya. Allahumma ya Allah ighfirli. Maafin aku ya Allah. Wa tub alayya dan terima tobatku. Begitu. Allahumma ighfirli wa tub alayya. Baca di ketika imam duduk di antara dua sujud. Jadi memang tidak ada bacaan-bacaan khusus, ya, tidak ada. Enggak harus baca bareng-bareng, baca sholawat, tidak ada syariatnya, tidak ada. Jadi berdasarkan hadis ini yaitu berdoa. Ya baca sholawat tapi tidak usah mengganggu orang lain, tidak usah harus baca bareng-bareng sebenarnya. Tidak harus baca bareng-bareng. Orang bermacam-macam apa yang mau diminta. Ada yang baca sholawat, Allahumma sholli, ya Allah semoga engkau menyampaikan sholawat kepada Rasulullah. Itu berdoa juga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi baca yang pelan-pelan biar tidak mengganggu orang lain. Ya, baca pelan-pelan dan tidak harus itu. Jadi kalau ada orang yang ada bacaan-bacaan ketika imam duduk, inilah hadisnya. Kita sudah tahu dasarnya ini. Jadi apa di sini? Karena pada waktu itu yaitu waktu istijabah sebenarnya, karena waktu istijabahnya, ya, tidak ada doa khusus, tidak ada wiridan khusus, tidak ada. Harus baca ini, harus baca tidak ada. Cuman karena waktu istijabah setiap makmum, setiap orang yang mendengarkan ya tentu macam-macam mau berdoa, ya Allah semoga berdoa kebaikan dunia akhirat, ya Allah semoga semoga cepat dilunasi hutang. Berdoa, ya Allah semoga diampuni dosa, ya Allah. Ya Allah semoga husnul khotimah, ya Allah. Jadi berdoa ketika itu. Jadi tidak ada bacaan khusus. Jadi riwayat yang pertama, banyak riwayat yang menyatakan kapan waktu istijabah itu. Kemudian hadis berikutnya juga menyatakan waktunya, yaitu an Jabir inda Abi Dawud wa Nasa'i annaha ma baina salatil 'ashri wa ghurubish syams. Yaitu antara salat asar sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Itu waktu istijabah menurut riwayat lain. Ya. Jadi perbanyak doa ketika itu habis salat asar. Atau setelah salat asar duduk lagi di rumahnya berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Siapa tahu waktu itu adalah waktu istijabah. Menurut riwayat itu waktu istijabah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Gitu. Jadi antara salat asar sampai terbenam matahari sampai maghrib. Jadi kata Ibnu Hajar dalam kitab ini, wa qad ikhtulifa fiha ala akthar min 40 qawlan, dan mengenai
doa istijabah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama sampai lebih dari 40 pendapat mengenai waktu istijabah pada hari Jumat. Ya, waktu istijabah pada hari Jumat itu sampai terjadi lebih 40 pendapat. Amlaituha fi syarhil Bukhari, yang saya rangkum dalam kitab Syarh Sahih Bukhari, ada dalam rangkuman dalam itu. Baiklah, berikutnya jadi mengenai istijabah. Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa ini yang banyak yang diambil oleh banyak ulama. Itu katanya waktu istijabah itu pada di akhir hari Jumat, ya, waktunya di akhir. Jadi sebelum terbenam matahari, itu di akhir hari pada hari Jumat, itu waktu istijabah. Makanya banyak kaum muslimin, ya, ketika hari Jumat itu mengkhususkan hari sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib, untuk melaksanakan wirid di situ, wirid sore hari. Jadi banyak berdoa ketika itu dengan harapan doanya itu tepat pada waktu yang istijabah. Karena kalau pas tepat kepada waktu istijabah itu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang didoakan. Hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu qala, "Madat as-sunnatu fi kulli 40 fasaidan jum'atan." Nah, ini mengenai harus berapa orang melaksanakan sholat Jumat. Ternyata di sini ada ya hadisnya yang diambil memang banyak pendapat berapa orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Ada yang mengatakan harus 40 orang. Jadi 41 dengan imam atau 40 dengan imam. Ada mazhab lain yang mengatakan 12. Dulu pernah disebutkan hadisnya. Dan ada juga yang mengatakan 3 orang itu cukup. Ya, 3 orang. Ini yang mengatakan 40 seperti dalam mazhab Syafi'i. Itu mengapa? Karena as-sunnah, karena sesuai dengan sunnah Nabi, juga sunnah tradisi para sahabat. Dulu ketika melaksanakan sholat Jumat, orangnya itu 40 lebih, begitu. Jadi fi kulli 40 fasaidan Jumat. Jadi sunnah yang berlaku setiap 40 orang lebih, fasaidan lebih, itu melaksanakan sholat Jumat. Namun di sini diriwayatkan oleh Daruqutni dengan sanadnya dhaif, jadi lemah sanadnya yang mengatakan 40. Namun diambil pendapat oleh sebagian ulama, sebagian mazhab, bahwa 40 orang yang bisa melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau tidak, menurut mazhab, kalau tidak sampai 40, jadi bukan melaksanakan sholat Jumat. Terus sholat apa? Ya sholat zuhur. Mama datang hari Jumat, datang ke sini. Ternyata yang datang kena hujan cuma 10 orang. Mau apa 10 orang? Karena mensyaratkan harus 40 orang yang melaksanakan sholat Jumat, maka tidak melaksanakan sholat Jumat karena tidak cukup. Mau sholat apa? Ya sholat zuhur. Walaupun memang dari awal itu sudah mau sholat Jumat. Menurut pendapat yang ini, menurut pendapat yang harus melaksanakan Jumat dengan jumlah 40 orang, ya, 40 orang. Jadi sholat zuhur saja 4 rakaat, jadi bukan sholat
Jadi di sini sanadnya dhaif. Ada yang 12. Ada sebagian mazhab melaksanakan 12. Jadi kalau tidak sampai 12, maka ia tidak kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Jadi umpama suatu daerah ada suatu daerah terpencil, di situ orang yang kewajiban sholat Jumat tidak sampai 12 orang, cuma 10 orang. Apakah mereka wajib melaksanakan sholat Jumat? Menurut pendapat yang itu tidak wajib, karena harus 12. Mau sholat Jumat ke tempat lain sangat jauh, sampai 10 kilo, 3 kilo sampai. Kalau 3 kilo mungkin datanglah ke Jumat yang ada sekitar 3 kilo, mungkin bisa jalan kaki, atau mungkin kalau sekarang naik motor, naik sepeda, naik mobil, ya. Tapi kalau terpencil seperti di tempat transmigrasi, di tempat itu orang yang kewajiban sholat Jumat hanya kurang dari 12 menurut pendapat yang harus 12 orang. Kurang 12 orang. Mau sholat yang ada masjidnya sangat jauh, tidak mungkin. Bisa jadi sampai jam 2 baru nyampe. Mau berangkat dari situ jam 2 baru nyampe ke masjid yang ada sholat Jumatnya. Nah, berarti di situ tidak kewajiban sholat Jumat menurut pendapat yang menyatakan harus 12. Apalagi yang 40. Jadi tidak wajib. Tapi ada yang mengatakan itu hanya 3 orang cukup. Mengapa? Karena di dalam dipahamin dari ayat, yaitu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Berdasarkan pemahaman ayat ini. Jadi fas'au, ketika ada azan sholat Jumat, maksudnya begitu. Ketika dipanggil dengan adanya azan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, fas'au maka pergilah kalian, maksudnya pergilah kalian kepada berzikir kepada Allah. Datanglah kepada sholat Jumat itu, kepada panggilan azan itu. Kata-kata fas'au di sini bentuk jamak. Fas'au bukan fas'ah. Kalau fas'ah datanglah kamu untuk 1 orang. Kalau fas'au maka datanglah kamu, pergilah ke tempat itu berbentuk jamak. Sedangkan jamak dalam bahasa Arab paling sedikitnya aqallul jam'i thalathatun. Jamak paling sedikit adalah 3 dalam bahasa Arab. Kalau 2 tasniyah, 1 mufrad, 2 tasniyah. Kalau 3 itu sudah jamak. Jadi jamak itu paling sedikitnya yaitu 3 orang. Sehingga apabila cukup 3 orang di situ pada tempat terpencil, cukup 3 orang, maka wajib dirikan sholat Jumat. Kalau di tempat terpencil ada masjid yang dekat, pergi ke masjid, bergabung dengan yang sudah ada masjidnya, ya. Seperti umpama di sini, di sini sudah banyak, gitu. Sini sudah banyak, ya, tidak masalah. Jadi begitu. Jadi bermacam-macam pendapat yang menyatakan Jumat itu harus berapa orang. Memang tidak ada hitungan khusus harus berapa, tidak ada dari dalam syariat itu tidak ada yang jelas harus 40, harus 12, harus 3. Itu hanya memahami nas. Dan dari dulu karena sholat Jumat itu sebenarnya harus pertemuan kaum muslimin di situ. Jadi yang dari yang jauh, yang mana, yang mungkin kalau sholat fardunya tidak sholat di masjid itu, nanti pada Jumat bersatu bersama bertemu di situ. Jadi Jumat berkumpul, bertemu di situ. Jadi kaum muslimin bertemu di masjid tersebut pada sholat Jumat. Jadi dengan demikian umpama kita mau mengambil mazhab yang mana? Apakah yang 40, apa yang 12? Apakah yang 3? Terserah, sebenarnya kita itu bisa mengambil yang 3. Karena memang dalam syariat tidak ada batasan khusus sebenarnya. Dengan dalil yang jelas, ya. Dalil yang jelas ini kan pemahaman semua, memahami dalil-dalil yang ada.
Oh, ada yang memahami demikian. Ini katanya biasanya kalau dulu pada sunnahnya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang telah ada begitu kan 40. Dulu kan 40 terus 40. Jadi kalau 40 kurang dari 40 itu tidak. Cuman di sini sanadnya dhaif, lemah. Jadi yang mengatakan 40 itu sanadnya lemah di sini. Ada yang 12. Itu juga berkaitan dengan apa namanya? Yang dulu ketika awal-awal ada sholat Jumat, ada sahabat itu kan, ada orang rombongan datang yang berdagang. Ketika sebagian sahabat itu pergi ke rombongan perdagangan tersebut, yang sisa hanya 12 orang. Ketika Rasulullah SAW membaca khutbah, begitu. Banyak orang yang keluar, maklum kan, tidak tahu hukumnya ketika itu, tidak tahu hukumnya. Dan konon katanya Rasulullah SAW baca khutbahnya ketika itu setelah sholat, bukan sebelum sholat, begitu. Jadi seperti sholat lebaran, begitu. Seperti sholat lebaran. Ketika itu syariatnya caranya demikian. Jadi situ tinggal 12 orang. Tapi ada pendapat yang lain yang paling sedikitnya yaitu 3 orang. Jadi bagaimana bisa mengambil pendapat seperti itu? Umpama di sini nih kasusnya sholat Jumat, ternyata hujan lebat, yang datang hanya 4 orang. Sholat Jumat udah baca khutbah, udah 4 orang laksanakan saja. 4 orang. Mengapa? Karena itu 4 orang kita mengambil pendapat yang mengatakan sholat Jumat itu bisa dengan 3 orang, begitu. Laksanakan aja sholat Jumat. Sehingga kalau kurang dari 2-3 orang, udah sholat Jumat, ternyata yang datangnya hanya 2 orang, nggak ada yang datang. Kemana? Oh, ada pencoblosan, pemilu belum selesai, hujan lagi, nggak bisa pulang. Terus yang datang cuma 2 orang, nggak jadi sholat Jumat. Harus sholat apa ya? Sholat zuhur di situ di masjid, sholat zuhur, karena tidak ada yang datang. Umpama terjadi demikian, gitu. Ataupun khutbahnya, jadi khutbahnya juga kalau kurang dari 3 orang, nggak usah membaca khutbah dulu. Mengapa? Karena belum cukup. Menurut pendapat orang itu harus juga datang kepada khutbah, dan khutbah itu harus syarat minoritas, bukan mayoritas. Jadi yang datang ke khutbah minimal 3 orang. Ada 3 orang baru baca khutbah. Kalau belum masih 2 orang, jangan dulu tunggu yang lain. Gitu. Kita mengikuti pendapat yang yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu bisa dilaksanakan dengan 3 orang. Satu lagi hadis yaitu berkaitan dengan kewajiban sholat Jumat. Kalau ibu-ibu ini pernah nggak sholat Jumat dari dulu? Ada yang pernah sholat Jumat? Tidak ada. Mengapa? Kalau tidak pernah sholat Jumat. Sholat Jumat sejak dulu itu didominasi oleh bapak-bapak, bahkan dimonopoli. Mengapa? Karena sholat Jumat itu hanya wajib kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu tidak. Landasan hadisnya bagaimana? Ada dari Thariq bin Syihab bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa 4." Jumat itu wajib terhadap setiap muslim dengan berjemaah, harus dilaksanakan sholat berjemaah kecuali 4 orang yang tidak wajib. Mamluk, budak pertama. Kalau di Indonesia sudah tidak ada budak, ya. Mungkin di negara lain masih ada budak. Budak itu biasanya
ada seseorang ya menjadi tawanan perang ketika itu ketika peperangan, langsung ada yang ketangkep, langsung dijadikan budak. Gitu. Kalau di Indonesia mungkin sudah tidak ada, atau mungkin kalau ada sudah dimerdekakan. Kemudian yang kedua yang tidak wajib yaitu imro'ah. Apa imro'ah? Perempuan. Itu juga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian wasobiyun dan anak-anak juga tidak kewajiban sholat Jumat. Sehingga kalau anak-anak datang ke masjid itu tidak terhitung jemaah sholat Jumat. Walaupun lengkap dengan anak-anaknya itu 12 orang, 40 orang atau 3 orang dengan anak-anak, tapi anak-anak tidak kewajiban sholat Jumat, sehingga tidak terhitung untuk kewajiban syarat sholat Jumat. Kemudian wamanidun dan orang sakit, dan orang sakit juga tidak kewajiban sholat Jumat. Orang sakit, jadi sakit yang tidak memungkinkan untuk datang kepada ke masjid, sakit yang tidak memungkinkan orang itu datang ke masjid. Ada kadang-kadang hanya sakit gigi, bisa nggak datang ke masjid? Kalau sakit gigi mah bisa, jadi masih kewajiban. Ini sakit yang tidak memungkinkan untuk datang ke masjid sehingga tidak diwajib untuk sholat Jumat. Jadi mau sholat apa ya? Sholat zuhur di rumahnya. Sholat zuhur. Kalau sholat zuhur kan wajib walaupun memang hari Jumat. Kemudian kalau orang mau bepergian, ini juga tidak wajib orang bepergian sholat Jumat. Tapi seandainya sholat Jumat orang yang bepergian itu tidak harus sholat zuhur, cukup sholat Jumatnya. Begitu juga perempuan, apabila perempuan itu sholat Jumat maka tidak usah sholat zuhur. Umpama sholat Jumat maka tidak usah sholat zuhur. Jadi memang yang tidak diwajibkan di sini dalam hadis Thariq bin Syihab yaitu mamluk, budak, kemudian perempuan, kemudian anak-anak, kemudian orang yang sakit. Inilah beberapa hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram berkaitan dengan sholat Jumat. Ya. Hukum-hukum sholat Jumat. Mungkin sampai di sini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini menjadi tambahan wawasan ilmu yang bermanfaat sehingga kita dalam melaksanakan ibadah kita beramal dengan basirah, beramal dengan ilmu, sudah tahu apa yang harus kita lakukan karena kita sudah tahu ilmunya, sehingga kita lebih yakin dan diharapkan itu lebih khusyuk dalam melaksanakan, karena apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan dasar hadis-hadis dari Rasulullah SAW, dan dari hadis itu diambil pemahaman oleh para ulama menjadi fikih. Jadi fikih itu juga berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah. Namun menganalisa beberapa ayat itulah produk fikih. Jadi dianalisa tentu ulama lain juga menganalisanya berbeda. Ini menurut saya yang lebih kuat ini menurut saya lebih kuat ini, sehingga terjadilah di situ perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi ala kulli hal kita insyaallah diharapkan itu sudah tahu ada gambaran bagaimana kita harus berbuat dalam beribadah sehingga kita tidak keluar dari perbuatan bid'ah. Karena bid'ah itu kadang-kadang diartikan bid'ah itu yang tidak sesuai dengan sunnah, sebenarnya itu dikatakan bid'ah. Yang tidak sesuai dengan sunnah dikatakan bid'ah, ya. Jadi bid'ah dikatakan bid'ah, ini bid'ah sebenarnya maksudnya itu tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Biasanya Nabi mengajarkan demikian, ini berbuat demikian. Yang tidak sesuai itu dikatakan bid'ah. Contohnya umpama tadi sholat qobliyah.
Salat qaulul Jumat kalau memang tidak ada riwayatnya maka dikatakan bid'ah. Itu mengapa? Karena sunnahnya tidak ada qauliyah begitu. Yang sunnah tidak ada qauliyah. Jadi ini ya umpama tidak ada riwayat, maka dikatakan bid'ah. Jadi kata-kata bid'ah itu yang tidak sesuai dengan sunnah itu dikatakan bid'ah. Jadi mungkin demikian. Wa alhamdulillah rabbil alamin.